Saat ini, kita banyak yang mengeluh kalau produk otomotif Jepang terasa overpriced. Apakah benar-benar overpriced atau ekonomi kita yang tidak bisa menjangkaunya? Sebenarnya, kedua hal tersebut selalu bersinggungan secara langsung. Tapi jika kita melihat pendapatan rata-rata yang ada di Indonesia, ya bisa dibilang produk Jepang memang terasa overpriced. Kita bisa ambil contoh beberapa harga motor produk Jepang. Misalnya, yang pertama ada Honda. Honda PCX 160 2025 dengan tidak adanya perubahan yang terlalu signifikan, motor ini untuk tipe tertingginya sudah tembus lebih dari 40 juta rupiah harganya. Selain Honda PCX, ada juga Yamaha NMAX dan Aerox. Motor ini sebelum menggunakan YSCVT harganya dijual paling mahal ya di kisaran 33 jutaan. Namun saat ini sudah lebih dari 40 juta rupiah juga. Kemudian selain kelas Matic-nya, misalnya di motor 250 cc-nya, Honda menjual Honda CBR 250 di harga lebih dari 70 juta. Dan Yamaha menjual Yamaha R25 terbaru juga lebih dari 70 juta rupiah. Kemudian Kawasaki pun ya sama, mirip-mirip, harganya mulai dari 68 sampai 70 jutaan rupiah untuk yang 2 silinder. Jika kita melihat secara keseluruhan, motor-motor tersebut harganya benar-benar sudah mahal banget. Ya emang sih produk tersebut produk flagship dari produsen tersebut, yang berarti masih ada juga produk yang dijual di harga belasan juta yang non-flagship. Misalnya Honda Beat yang dijual seharga 18 jutaan rupiah, Yamaha Mio yang dijual di harga 18 jutaan. Tapi jika kita melihat spesifikasi yang ada, yang mana motor belasan juta saat ini benar-benar tidak memiliki fitur apapun. Bahkan speedometernya aja masih analog. Apakah benar-benar layak harga motor tersebut di harga segitu? Namun dari mana kita bisa menyimpulkan kalau motor Jepang saat ini terasa overpriced? Karena pesaing produsen Jepang harganya ya hampir mirip-mirip semua. Tentu aja kita tidak bisa membandingkan dengan produk Jepang lainnya, karena entah bagaimana mereka selalu menjual harga yang mirip-mirip walaupun tidak memiliki spesifikasi yang mirip. Jika mau melihat motor Jepang terasa overpriced, yang berarti kita harus membandingkan dengan produsen non-Jepang, dan tentu aja produsen tersebut adalah produsen Cina. Produsen Cina mungkin zaman dulunya memiliki image yang sangat buruk sehingga di Indonesia hampir selalu gagal. Namun Cina sudah semakin maju dan dunia sudah semakin terbuka untuk pasar yang lebih luas, yang mana pada akhirnya Cina saat ini sudah jauh lebih baik dalam hal industri otomotif. Mungkin merek Cina yang saat ini sedang naik daun namanya yaitu CF Moto. Namun selain CF Moto, ada satu produsen Cina yang benar-benar serius ingin masuk ke pasar Indonesia, yang mana pabrikan ini akan membuka pabrik di Indonesia, tepatnya di Cikarang. Yang berarti motornya bukan lagi motor import, melainkan CKD alias rakitan lokal. Kalau udah rakitan lokal, harganya ia pasti jauh lebih murah. Kemudian jika mereka juga bisa menawarkan teknologi, fitur, desain yang sama menariknya dan harganya lebih murah dari produsen Jepang, kemungkinan besar produsen Cina ini bisa bersaing secara langsung dengan produsen Jepang. Dan ya, produsen ini bernama QJ Motor. QJ Motor diperkirakan akan memulai penjualan dan kegiatan pemasaran pada tahun ini, yang berarti kemungkinan besar tahun ini kalian sudah bisa memesan motor-motor Cina ini. Namun apakah motor Cina ini bisa mengalahkan produsen Jepang? Jawabannya kemungkinan tidak secara langsung, tapi setidaknya bisa bersaing. Kenapa kita bisa yakin banget produk Cina bisa bersaing? Sebenarnya tren ini bukanlah tren yang baru, karena kita bisa melihat di industri otomotif mobil. Produsen mobil Cina saat ini sudah bertebaran banyak banget, yang mana pada akhirnya segmen pasar Jepang sudah terbagi-bagi. Tapi kan itu di mobil. Di mobil ya wajar aja kali ya, karena produsen Cina memberikan harga yang murah dengan spesifikasi yang sama, bahkan lebih bagus. Ya sebenarnya sama aja seperti apa yang akan ditawarkan di motor. Apalagi QJ Motor sudah memiliki jajaran motor yang sudah cukup banyak. Walaupun yang akan dijual di Indonesia belum diketahui pasti model yang mana. Namun jika kita melihat di website resminya, pilihan produknya ya cukup menarik. Mau model yang kayak gimana juga ada dan cc berapapun juga ada. Misalnya untuk versi Adventure, QJ Motor sudah menyediakan. Mau dari yang cc besar sampai cc kecil ada. Kemudian buat kalian yang suka banget sama sport fairing, QJ Motor juga tersedia. Mau model yang kayak gimana juga ada. Bahkan sampai motor Matic yang mau model kayak gimana juga ada. Terus gimana spesifikasi dan harganya? Kita ambil contoh di AX200S. Motor ini mirip seperti Aerox 155 VVA. Bahkan namanya juga sama, AX, kayak inisial Aerox.
Tapi walaupun begitu, spesifikasi mesinnya ya cukup berbeda, yang mana motor ini menggunakan mesin yang berkapasitas 175 cc dengan bor di 60 mm dan stroke di 61,8 mm. Dengan spesifikasi yang ada, motor ini bisa menghasilkan tenaga di 13,5 kW di 8.500 rpm dan torsi puncaknya sampai 15 Nm di 6.500 rpm. Jika dilihat dari spesifikasi dan kubikasi, tentu aja motor ini di atas Aerox 155 VVA, yang mana Aerox hanya memiliki tenaga di 15 PS di 8.000 rpm dan torsi maksimalnya di 13,9 Nm di 6.500 rpm. Menariknya di sini adalah motor ini dijual di harga kisaran 30 juta rupiah, yang berarti lebih murah daripada Aerox 155 VVA. Kemudian selain motor matic-nya, motor 250 cc-nya juga memiliki fitur yang berlimpah dan tampilan yang cukup menarik. Tapi sayangnya hampir semuanya masih menggunakan satu silinder, yang berarti sepertinya nggak akan bisa bersaing di Indonesia. Tapi jika kita lihat harganya yang cuma seharga Yamaha R15 V4, sepertinya hal ini bisa menjadi pilihan lainnya untuk kalian yang mau beli motor baru sport touring. Jadi ya, sepertinya motor Cina bisa membuat pasar Indonesia lebih beragam. Pertanyaannya, apakah Kyujo Motor bisa mendominasi pasar dengan harga yang murah dan desain yang lebih menarik? Ini yang masih harus dikaji lebih lanjut, karena sejatinya produk Cina belum teruji secara pasti sejauh ini. Seberapa awet produk Cina? Seberapa bagus produk Cina? Itu yang masih kita belum tahu sejauh ini. Ini kita ngomongin produk Cina yang terbaru ya, yang berarti kita tidak bisa mensamakan garisnya dengan produk Cina lama dengan KTM atau Jialing dan lainnya. Karena produk tersebut ya benar-benar kacau alias nggak bisa diandalkan sama sekali. Selain itu, produk Cina khususnya di motor sampai saat ini juga belum bisa mendapatkan citra yang baik. Misalnya di CF Moto. Oke, CF Moto memiliki desain yang bagus, spesifikasi oke dan harga yang lebih murah daripada produk Jepang. Tapi kenapa CF Moto masih gitu-gitu aja? Ya selain karena produknya masih sedikit, tapi kebanyakan dari orang masih ragu dengan produk Cina. Apalagi jika kita mau melihat desain motor-motornya. Desain motor Cina saat ini udah jauh lebih baik, mau itu CF Moto atau QJ Motor. Tapi kebanyakan masih memiliki aura copy-paste. Misalnya di QJ Motor. QJ Motor memiliki motor yang bernama ATR 150. Jika dilihat sekilas motor ini, kalian langsung menyadari motor ini mirip apa? Ya, mirip Honda ADV. Kemudian selain desainnya yang agak copy-paste, jika dilihat dari jajaran motor matic-nya, desain motornya ya Cina banget. Yang mana desainnya ya begitu, bukan selera Indonesia. Ada sih yang selera Indonesia, tapi ya desainnya yang retro klasik alias mirip Vespa. Misalnya ada LTM 125, motor ini ya Vespa banget. Jadi ya kalau dilihat secara keseluruhan jajaran motor matic-nya ya Kyujo Motor sepertinya tidak memiliki desain motor yang Indonesia banget. Memang mereka memiliki desain yang futuristik tapi bukan selera Indonesia. Namun di luar dari motor matic-nya, misalnya di sport bike-nya, desainnya ya cukup menarik. Tapi sayangnya silindernya cuma satu. Ubur-ubur ikan lele, silindernya cuma satu le. Yang berarti sekali lagi akan sangat sulit bersaing di kelas 250 cc jika mesinnya cuma satu silinder. Kemudian selain desain dan mesinnya yang jadi sedikit masalah, kita ngomongin part. Oke, mungkin spare part akan tersedia di pabrikan karena mereka membuka pabrik di Cikarang. Tapi bagaimana dengan aftermarket? Karena part aftermarket juga menjadi penentu kesuksesan sebuah produk khususnya motor. Karena ya mau bagaimanapun, kebanyakan orang yang tinggal di Indonesia demen banget memodifikasi motornya. Mulai dari yang simpel sampai lebay, semuanya dilakukan. Dan sayangnya, part aftermarket motor Cina sulit didapatkan. Misalnya kita lihat CF Moto yang sudah ada di Indonesia. Jika kalian mengetik kata kunci CF Moto di marketplace, yang keluar cuman beginian. Ditambah mau dicari sampai page berapapun, yang keluar produknya yaitu lagi dan sellernya yaitu lagi itu lagi. Yang berarti tidak banyak produk aftermarket untuk produk motor tersebut. Disinilah masalah utamanya. Kemudian terakhir yaitu branding. Branding sangat penting di dunia otomotif apalagi Indonesia. Siapa yang bisa mengalahkan branding produsen Jepang? Katakanlah Honda. Produsen Jepang lainnya aja susah untuk menyamai citra Honda, apalagi merek Cina. Kenapa branding penting di sini? Jadi, pasar motor di Indonesia saat ini menjadi sangat besar karena saat ini bukan hanya bapak-bapak aja yang bisa naik motor. Karena anak sekolah, mau itu anak laki-laki atau anak perempuan, ibu-ibu, mau itu ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu karir, semuanya hampir bisa naik motor. Jika pasarnya sudah sampai ke ranah tersebut, mereka biasanya tidak peduli akan fitur dan cc yang besar. Yang mereka peduli tentu aja, motor tersebut harus bagus dilihat dan bisa jalan. Makanya nggak heran Honda Beat laku banget semenjak segmen ini masuk ke pasar.
Dengan adanya branding yang terlalu kuat ini, sepertinya produsen Cina harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan citra yang lebih baik di mata pasar ini. Dengan fakta-fakta yang ada, buat kalian yang biasa komen produk Cina bisa melawan produk Jepang dan lain sebagainya, mungkin iya bisa, tapi tidak dalam waktu dekat. Karena jika kita ngomongin dalam kurung waktu 5 tahun ke depan, hal ini agak sulit dan mustahil dilakukan. Tapi ya semua baik lagi sih, tergantung seniat apa produsen Cina tersebut ingin bersaing di pasar Indonesia yang sangat menuntut ini. Apakah mereka akan menyediakan desain terbaru yang khusus Indonesia? Atau mungkin mereka akan menyediakan part aftermarket sendiri? Ya kita lihat aja nanti. Gimana nih menurut kalian? Apakah mungkin QJ Motor akan menghancurkan pasar Jepang? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.